Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin cerita buruk soal oli total 4T300 yang ternyata nggak begitu awet ya. Jadi olinya sudah perlu ganti kalau menurut standarnya penulis. Jadi olinya itu sudah nggak awet ya. Sudah bikin suara mesin kasar ya. Jadi olinya kondisi suara mesin sudah nggak kayak waktu baru diisi. Hari pertama nggak begitu kerasa, tapi dari awal suara mesin sudah agak kasar karena memang oli sebelumnya itu oli Sinexo yang oli ya kualitasnya rendah ya. Bahannya nggak bagus, aditifnya nggak ada, kayak suara dipakai 10 km tok, jalan pelan-pelan wis kasar. Itu bahan olinya kurang bagus. Dan suara kasar awal ini ya penulis atribusikan ke situ. Yang masalah setelah sampai kantor, suara mesin jadi kok lambat ya. Kok lambat? Suara mesin jadi agak kasar. Ya lebih kasar lah dari berangkat, cuma nggak begitu kerasa, masih lebih halus dari motor-motor lain. Pulang kantor juga seperti itu. Hari kedua berangkat dari rumah, suara mesin sudah lebih kasar dari hari pertama, tapi masih lebih halus dari motor-motor lain. Terus pulang dari kantor, suara mesin sudah lebih kasar lagi ya, tapi masih lebih halus dari motor lain. Terus tadi pagi berangkat wis kasar ya, sudah hampir sama kasarnya dengan motor lain. Rupanya hari kedua itu waktunya ganti ya, tapi ya belum sama kayak motor lainnya. Yang tadi pagi udah mirip, padahal itu berangkat. Ketika dipakai suara masih jadi lebih halus, tapi nggak sebagus yang hari kedua atau hari pertama. Mungkin itu aditifnya sudah mau habis, karena namanya aditif juga kalau dipakai terus-terusan kan ya habis. Apalagi penulis pemakainya termasuk ekstrim, kebut-kebutan tok. Walau ya memang top speednya rendah. Jadi di pagi hari tadi itu suara mesin sudah kasar. Sampai kantor wis kasar, suaranya malah ketambahan macam-macam ya. Ada kritikannya. Ya wis nanti penulis tunjukkan rekamannya tadi pagi. Nggak ngevlog tapi tak rekam ya. Ini nambahin ya, ini bimoli ini ya, 100 ml. Bimoli. Terus ya wis, sebelum pulang ini tak kasih bimoli sekalian untuk ngecek apa sih bedanya bimoli dari minyak kelapa. Ya kalau dari sisi alus mesin, bimoli itu kalah dari KCU ya. Dari kesan penulis sekarang ini memang lebih halus, tapi nggak sehalus KCO. Kalau KCO kayak
seger lagi gitu ya. Nah kalau bimoli itu emang lebih halus, tapi nggak sehalus KCO. Nah, ini asumsi penulis ya. Nanti tentu akan beberapa kali coba untuk meyakinkan. Tapi ini suara kasarnya nggak sehalus kalau habis ditambahi KCO. Pesan penulis seperti itu. Jumlahnya sama 100 ml. Penulis pakai bimoli klasik. Terus habis gitu tapi ada beda ya kalau antara nambah KCO dengan nambah bimoli. Nambah KCO itu nggak nambah power, nambah KCO itu nggak nambah power, tapi bikin halus tok, bikin licin tok ya. Secara engine brake lebih licin pakai KCO, secara harus lebih halus pakai KCO, sama-sama 100 ml. Karena KCO bisa extend kan, bisa memperpanjang dari yang waktunya ganti sekarang bisa jadi ganti 3 hari lagi gitu ya. Seperti contohnya waktu penulis pakai GGI itu ya. Pakai apa? ESO mungkin? Bukan ESO, apa ya? Mungkin GGI, lupa wis. Tapi KCO itu nggak nambah tenaga. Dan bimoli ini kok jadi nambah tenaga ya? Jadi tenaganya terasa lebih mantap, terutama tarikan bawah. Cuma ya agak heran juga ya, walau tenaga nambah, mengapa kok performa turun? Jadi tadi itu nggak kencang ya, soalnya pas hari pertama itu 0-100 nya 17 detik. Jadi hari pertama 0-100 pakai oli total, oli total yang pemakaiannya kira-kira 25 km. Itu 0-100 17 detik, 17,5. Tapi kok hari ini tadi ini payah ya, mungkin 19 detik. Itu berarti makin lambat lah. Tapi akselerasi makin lambat, setakan RPM bawah makin mantap. Entahlah ya, kayaknya bimolinya ini bikin mesin lebih bersih, tapi tidak bisa membuat olinya lebih licin. Yang bikin licin itu KCO. Kalau ada lagi yang ngomong canola oil lebih licin lagi, ya wis nanti lah. Penulis bakal coba canola oil juga. Oh ya, kalau yang untuk oli jenengnya? Olive oil, oli minyak zaitun tuh. Hati-hati ya, ada minyak zaitun yang nggak refined, yang cuma diolah biasa. Nah, kalau yang olah di biasa yang namanya virgin atau pure atau apapun lah ya, itu titik bakarnya kurang baik, gak cocok untuk oli mesin. Kalau yang cocok untuk oli mesin itu adalah yang extra light ya, super ringan, atau yang Pomace, itu yang cocok. Ya wis lah, nanti kalau ganti oli penulis tunjukkan lagi. Ini oh ya, lupa dengarkan suara mesinnya ya sebentar. Kedengaran nggak tadi? Jadi suara motor lain sudah lebih senyap dari motor penulis. Sorry, kebalik. Suara motor penulis sudah lebih kasar dari motor lain. Walau ini pakai bimoli. Kalau pakai KCO nggak seperti ini. Jadi kalau pakai bimoli efeknya sebentar ya.
Jadi kalau bimoli itu harus dipakai dari awal sehingga suara mesin tetap halus. Nggak bisa untuk tambal sulam kalau sudah suara mesin kasar pakai bimoli gitu. Kalau bimoli harus mulai dari awal sehingga oli bisa lebih awet. Nah ini pakai KCO, sebelumnya pakai KCO bisa nambah umur oli. Itu bedanya. Tapi pakai bimoli jelas lebih licin. Cuma bimolinya yang ikutan nggak kuat. Kalau KCO-nya lebih kuat share stability-nya. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli total 4T300 ya. Jadi olinya sudah kasar, bikin suara mesin kasar, makanya penulis drain. Dan untuk gantinya nanti adalah oli Audiloop Turbo GTR SI 20W50 API SG Jaso MA, ukurannya 1 quarts US quarts. Bentar. Disebut kualitas tinggi ya. Jadi ini khusus untuk sepeda motor ya. Ada SNI nya. Ya wes, olinya termasuk bening ya. Olinya bening ya. Satu quarts artinya 9,5 ya. Harus penulis seluruh gang ya, pakai seluruhnya aja ya. Kalau nggak salah ini olinya juga pernah penulis uji uji panggang ya. Jadi ya di sini oli 24 ribuan, oli Sidoarjo ya katanya. Ya wes, udah dipakai ini, terus buang. Wes, nanti hasilnya penulis beritahu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis pakai ganti oli Audiloop yang kalau nggak salah resep Amerika gitu ya. Jadi oli Audiloop ini termasuk oli murah yang rekomendasi, katanya produksi Sidoarjo. Banyak orang sekitar sini yang pakai Audiloop, daerah Surabaya, daerah Gresik. Karena harga murah, ada yang bahkan sampai beli 20 ribuan. Ada yang pakai. Untuk kesan pertama ini, Audiloop itu bukan grup 1 ya, tapi grup 2. Ya, penulis lihat dari ciri yang suara mesin awal-awal kasar, nggak bisa betul-betul halus, tapi ya tetap lebih halus dari ketika kemarin pakai oli total 4T300 yang sudah ya berakhir lah masa pakainya. Kesannya sih nggak beda ya, bahannya secara bahan nggak beda dari oli total botol merah atau mungkin malah lebih buruk. Tapi nanti penulis mau coba meseran lagi, lihat apa kondisi motor penulis sudah makin parah, karena ya kebanyakan oli nggak bisa awet. Kalau dibilang kasar banget sih enggak ya. Tadi ketika masih awal berangkat, mesin nggak terlalu licin, tapi nggak bisa dibilang peret ya. Jadi RPM masih anggap aja rata-rata lah.
jadi aditifnya masih lumayan komplit lah. Terus sekarang jadi makin licin, jadi ada aditif yang bikin makin licin, tapi bukan aditif RPM rendah. Jadi mungkin aditifnya aditif tipe EP ya, extreme pressure. Jadi kalau RPM rendah banget di motor ya itu nggak bisa. Kalau di mobil kan beda lagi. Kalau di mobil kan tekanannya makin besar. Jadi kalau mobil RPM rendah itu beda dari motor RPM rendah. Motor RPM rendah itu tekanannya masih belum terlalu besar, karena RPM rendahnya motor kan berapa, 1500 ya. Nah kalau RPM rendahnya mobil kan 700, separuhnya. Karena separuhnya ya bebannya makin besar, karena rumus kekuatan oli itu kan terbalik dengan berbanding balik dengan kecepatan ya. Jadi kecepatan pergerakan makin rendah, bebannya malah lebih besar. Terbalik dengan kekentalan juga mungkin ya. Oli makin kental, makin ringan. Suhu makin panas, makin berat. Olinya sendiri kesannya kayak enteng ya. Mungkin ya karena aditifnya minim, mungkin karena penulis pilihnya yang gas OMA. Oli Audilum nggak banyak di pasaran, jadi ya termasuk oli minimalis. Seperti juga oli Euro One yang penulis beli. Penulis barusan ini juga diminta review Piccoli oke dah, tapi pinginnya yang 20W50. Masalahnya Piccoli 20W50 adanya cuma yang untuk mobil, dan itu pun drum. Gak ono sing eceran sak literan, nggak ada. Piccoli adanya 10W40. Pana oil hampir dulu pernah penulis order, sudah keranjang belanja mau beli, habis 20W50. Beberapa lama di bulan Juni itu cek masih belum ada, tapi ada yang minta lagi pana oil. Penulis lihat, oh sudah ada. Jadi entahlah, nunggu ada uang baru beli. Kalau barusan belinya Rubiatir, total Rubiatir. Yang kurang Castrol GTX ya, sama Repsol diesel. Apalagi oli Audilum ini, kesannya sekarang tarikan kayak makin lega dibanding dari oli total 4T 300 kemarin. Oli total 4T 300 ya termasuk oli yang aditifnya banyak, mengurangi performa. Aditifnya termasuk lengkap, cuma sayang bahan olinya nggak memenuhi. Entah apa Audilum ini bahan olinya setara dengan oli total atau enggak. Kayaknya kalau oli total penulis lebih rekomendasi yang botol merah daripada yang botol coklat ya, yang baru. Ya ringan ya, isi bensin dulu. Dan bener ya, ini olinya termasuk oli grup 2 yang ya bilang serangnya lemah. Ini oli yang cocok nih untuk campur KCO ya. Kemarin penulis coba bimoli, ya ternyata bimoli efeknya kalau olinya sudah rusak cepet habis, cepet encer ya. Kalau yang KCO lebih tahan. KCO itu padahal campuran minyak sawit dan minyak jagung. Entah ini mau beli yang olive oil yang gimana. Kemarin penulis cek gitu, olive oil
kemampuannya itu beda-beda. Jadi ada olive oil yang nggak boleh untuk campuran oli mesin. Karena apa? Karena titik penguapannya itu terlalu rendah. Jadi olive oil itu ada yang nggak disuling, ada yang diproses secara alami, karena memang butuhnya adalah untuk konsumsi. Jadi diolah secara alami, masih bau macam-macam gitu, masih khas baunya minyak zaitun. Nah, itu yang cocok untuk konsumsi itu tidak cocok untuk aditif, karena titik didihnya rendah. Dipakai goreng aja nggak boleh kan. Namanya olive oil yang tipe extra virgin olive oil, pure olive oil, extra virgin olive oil, ya kira-kira sebutannya kayak gitulah. Jadi kalau beli olive oil mau dicoba untuk campuran oli mesin, karena ada bro yang ngomong juga olive oil itu kalau di luar negeri populer. Iya, penulis carinya masih di YouTube sih. Harusnya carinya di forum motor luar negeri. Jadi kalau beli jangan extra virgin atau pure. Belinya yang tipe Pomace, tipe extra light gitu ya. Pomace itu katanya tipe model yang paling murah karena dibuat dari ampasnya zaitun itu. Justru ampas karkas itu yang biasanya kuat tahan panas gitu. Dari sisi tahan panas, yang extra light itu yang paling tahan panas. Habis itu yang Pomace. Yang Pomace ini yang ingin penulis beli. Tapi nanti kalau ada extra light yang murah ya penulis akan beli juga. Entah yang extra light atau Pomace itu ada enggak yang ukuran 500 ml. Rasanya kalau beli 1 liter ya 60.000 murah sih, tapi ada juga yang merek lain yang mahal kan. Kalau canola ya habis penulis pakai yang merek Orili gitu ya, Orilia. Jadi canola dan canola dan olive oilnya penulis akan coba cari dari merek yang sama. Kenapa nggak castor oil? Soalnya castor oil kalau bereaksi dengan bensin katanya akan menyebabkan gel yang akan membentuk lapisan padat di piston. Mungkin bagus ya untuk mengurangi kompresi nanti kapan-kapan, untuk memperbaiki kompresi. Jadi kapan-kapan mungkin penulis ingin coba castor oil sebagai rekondisi, dipakai sekitar 20 km atau 10 km gitu ya, habis itu di drain. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kompresi cek rapet gitu, habis itu di drain lagi. Wah, alhamdulillah kayak emang hujan. Wis. Oh iya, mau niat 0-100 lupa. Cek balik lagi. Apa lagi? Kalau yang soal minyak minyak kelapa, minyak sawit. Kalau minyak kelapa wis jelas enggak ya. Soalnya yang satu dari sisi titik penguapannya juga lebih rendah dari minyak goreng, dari minyak sawit. Nah, jadi ya kurang begitu sip ya.
Padahal kan tujuannya pakai yang lain adalah mencari yang apa jenenge power point, titik tuangnya, titik apa, titik cairnya, titik bekunya itu yang lebih rendah dari minyak goreng. Ya walau ada juga tujuan ingin cari lebih lebih irit, bukan lebih irit, lebih licin. Apa mana ya, yang lain-lain udah penulis sebut ya di bahasan khusus. Jadi nyari yang oleic asidnya banyak, yang palmitic asidnya sedikit, ingin tahu. Karena saya ingat penulis yang oleic acid dan linoleic acid itu kandungan dari minyak goreng ya, omega 6 dan omega 9 itu adalah bagian yang apa jenenge, solvensinya besar, yang film strength-nya besar, karena dia sifatnya lebih polar. Kalau nggak salah seperti itu ya, yang penulis ingat seperti itu. Jadi kalau mau apa cari friction modifier, yang apa oleic acidnya itu yang dicari. Nah kalau logamnya sudah bergesekan, itu baru cari palmitic acid sama stearic acid. Itu mengurangi gesekan kalau logamnya sudah mengurangi aus kalau logamnya sudah bergesekan. Kalau di kondisi rame ini kesannya halus ya mesinnya ya. Apa kalau habis dipakai jalan halus, kayak aditif RPM menengah ke atas ya. Jadi kalau dipakai pelan-pelan nggak halus. Dari tadi pelan-pelan ya. Maksudnya kalau dipakai jalan baru halus. Iya, kayaknya aditifnya baru fungsi kalau jalan. Ya, ini kelemahannya oli itu ya, grup 2. Mengandalkan aditif. Kalau nggak pakai aditif nggak bisa halus. Apa maneh? Tadi mau bahasa apa lupa. Iya ya, aditifnya audio loop ini kayaknya aditif yang berfungsi di kecepatan agak tinggi. Jadi aditifnya termasuk aditif EP, bukan aditif of anti-wear ya. Ini cocok untuk mobil. Kalau untuk motor harus apa? Cuma kalau dipakai agak kencang aja ya, kecepatan 60-an. Aditifnya nggak terlalu banyak, jadi mungkin ya halus ini nggak lama juga ya. Aditif itu kan berfungsinya selagi dipakai ya. Nanti kalau sudah berhenti motornya baru aditifnya rontok. Ya tentu nggak semua, ada yang aditif apa selagi dipakai itu membentuk lapisan baru, ada yang sekali membentuk lapisan itu kepakai sampai mesinnya dimatikan. Kalau yang tipe terakhir ini ya tentu aditifnya awet. Audio loop nggak ngerti yang mana, yang jelas ini kalau habis dipakai kencang, pakai jalan ya lebih dari 60-an gitu, suara mesinnya halus. Mungkin aditifnya yang tipe tungsten kali ya. Soalnya kalau yang moli, kalau nggak salah ya, yang penulis ingat, moli itu baru sip kalau di pemakaian yang di tekanan yang sangat tinggi. Sementara itu yang tungsten atau yang lain-lain itu tekanan nggak begitu tinggi sudah licin. Jadi sifat licinnya ini beda-beda tergantung dari tekanan.
Jadi namanya aditif, fungsinya beda-beda, kemampuannya beda-beda, makanya sifat oli pun beda-beda ya. Ya ringan kok. Ya bisa jalan 110, lumayan lah daripada kemarin ya. Cuma bisa 108 walau bannya sudah dipompa. Jadi kalau sudah mau sampai kantor penulis jelaskan lagi. Oh ya, oli totalnya ya. Oli total itu mungkin penulis nggak akan mencoba oli total lagi. Karena ya rasanya kalau sudah bahan oli kayak gini, untuk bahan oli yang versi lebih mahal sama saja lah ya. Nah kecuali kalau misalnya nanti yang power point-nya itu minus 45, itu sudah beda lagi. Tapi penulis butuh yang kekentalan 50. Jadi kekentalan XSW 50 yang power point-nya minus 45, merek total ada enggak? Kalau nggak ada ya penulis nggak akan coba. Kalau cuma minus 33 males coba. Karena ya kalau minus 33 bahannya paling hydrotreated lagi. Kalau hydrotreated, kalau dari pabrik sama ya paling sama. Yang beda mungkin cuma aditifnya. Aditifnya Pak akan jauh lebih berlebihan lagi kalau pakai tipe total quartz 7000 misalnya ya. Itu mungkin halus atas bawah ya, karena aditifnya lebih lengkap. Tapi ya kalau sudah seperti itu pasti tenaga bakal lebih ngempet lagi, makin teredam lagi. Karena yang 4T 300 itu aja sudah cukup teredam ya, walau nggak sangat-sangat teredam kalau dibanding oli yang lengkap aditif macam Adnoc, macam multi power. Total quartz mungkin setaranya dengan multi power, kira-kira kayak gitu ya. Terus oli Audiloop ini kalau dipakai jalan kurang dari 40 km per jam suara mesin kasar. Jadi untuk soal ini ada beda dari Top One ya. Top One itu dipakai jalan 40 km per jam pun halus. Jadi aditifnya menang aditif Top One. Kalau ada khusus aditif ya, aditif Top One gitu ya, mungkin beli aditif Top One aja kalau yang suka gojek ya. Gojek yang jalannya jalan 25 sampai 60 itu kayak aditif Top One itu paling cocok. Kalau ini perlu jalan 60, tapi menang harganya 24.000 tok. Dari kemampuan dibanding Top One ya mungkin setara ya, setara. Soalnya kondisi sekarang kayak ada sedikit lebih encer, ya. Yang jelas dibanding Sinox, wah ini saya iso halus ya, masih bisa halus. Kalau Sinox itu wes habis dipakai anak suaranya waduh kasar ya. Padahal pemakaian berapa? Ini dipakai pelan-pelan tadi, nggak jadi kasar kayak gitu. Jalan kurang dari 40 ya emang suaranya sih kasar, tapi kasarnya nggak sampai sama kayak Sinexo. Padahal Sinexo harganya 90.000. Sinexo 90.000, ini 24.000. Wah, oli mahal emang nggak selalu bagus ya. Mungkin dijual mahal itu karena ya untuk pemasaran nih ya. Ya pemasaran ini kan demonstrasi panas, uji panas ya. Coba panasan rotok suwi langsung jadi hitam ceklak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini menulis ingin membahas soal oli Audiloop. Jadi oli Audiloop ini ya kayaknya hampir nggak beda dari oli total
4T 300 piro sergane oli total 4T 300 itu Pak. Oli Audulip ini bahan sama dengan oli total 4T 300, tapi dari aditif oli Audulip ini kalah ya. Kalau total masih bisa makin halus bawah atas ya, kalau nggak salah dipakai kencang halus, pakai pelan halus, jadi lebih merata gitu. Nah kalau Audulip ini cuma dari kecepatan 60 ke atas ya, mungkin karena itu pakai aditif Amerika dan nggak pakai aditif lain-lain lagi ya. Suara kasar bawahnya sudah khas oli mesin yang pakai bahan oli grup 2. Jadi ya terbilang rata-rata, tidak di bawah rata-rata, karena ya hari pertama penulis pakai geber-geber masih halus, masih lumayan lah, lebih halus dari motor-motor lain ya. Jadi itu udah jelas lebih baik dari Shinoxo, pastinya lebih baik dari Revol, lebih baik dari, kalau Top One mirip-mirip ya. Terus sekarang olinya sudah penulis tambahi minyak goreng kira-kira 150 ml, 130-an lah mungkin ya. Jadi sekarang sudah lebih licin, tapi nggak terasa banyak licin, cuma mengurangi berisik ya. Penulis nggak tahu, ini kayaknya minyak gorengnya merek Sunko ya. Penulis sudah beli sedap tapi masih di kantor. Ini suara mesin ya sudah kasar ya. Terus penulis juga kepikiran ya. Nah kondisi mesin motor penulis sekarang sejak pakai ESO Pace itu kok suara depan silinder kasar ya. Jadi ada kekelitikan. Penulis rencana mau pakai nanti sadu revitalizannya, penulis pergunakan campur meseran SAE 40 ya pastinya ya. Kemarin penulis sempat sempat ngalahkan nopo jenenge Vario 160, padahal dia performa motor lagi nggak oke. Jadi akselerasi 18,8 detik ya. Jadi termasuk nggak oke, lebih ya kalah dibanding ketika pakai oli GGI ya. Nanti coba oli meseran lagi, lihat kecepatannya berapa ya. Oli nanti pakai meseran SAE 40 nya campur sama sadu revitalizan kan, itu aditifnya banyak. Iya, yang jelas motor penulis kalau pakai oli kencang itu 17,7 detik. Nah penulis mau bahas lagi nih yang efeknya pakai bimoli versus pakai minyak jagung, atau ganti-ganti merek gitu ya. Kan yang nyoba sedikit ya, alasannya Bro Aksana Arya, Bro Aksan, Bro Tangan Besi rekomendasikan oli Sabrina itu karena licin karena dari top speed. Nah penulis nggak tahu ya apakah Bro Aksan Arya membedakan engine brake atau enggak, tapi licin dinilai dari 0-100. Jadi penulis nggak tahu apa Bro Aksan Arya itu bisa bedakan engine brake, tapi
Yang jelas yang nggak bisa engine brake, ada suara dB-nya juga ya, menentukan pakai dB suara mesin itu mungkin juga bisa ya. Jadi dari penelitian Bu Aksanaria itu dia pakai rekomendasikan Sabrina karena 0-100 nya lebih baik, kesenyapan mesin lebih baik. Oli perbandingannya kalau nggak salah Vilma apa mana ya? Lupa ya. Nah ini penulis kan selama ini rekomendasi KCO, Bro Aksan belum rekomendasi KCO. Nah kita juga harus pertimbangkan apakah licin yang didapat dari pemakaian merek tertentu itu adalah karena licinnya atau karena nambah performa. Karena oli itu ya mau nggak mau akan mempengaruhi kondisi ruang bakar, termasuk juga aditif minyak goreng. Ada yang bikin kondisi ruang bakar makin bersih, ada yang bikin pembakaran makin sempurna. Nah ini tergantung dari kandungan bahannya juga. Nah penulis coba KCO maaf, penulis coba KCO itu bikin suara mesin halus ya, halus lama. Nah pakai bimoli, jadi kemarin penulis pakai bimoli itu nggak sehalus pakai KCO. Tapi ada yang penulis amati itu tenaga jadi lebih enak ketika pakai bimoli. Jadi dari sebelum pakai dan kemudian terus jadi pakai bimoli itu terasa perubahan performa, terasa makin enak tarikannya. Ya penulis ngomong tarikan makin enak ini bukan 0-100 ya, tapi dari sisi tarikan bawah, sentakan mesin jadi lebih terasa. 0-100 nya sih enggak kelihatan bedanya, kayak sama saja gitu ya. Nah ya mungkin karena olinya wis rusak ya waktu penulis tambahkan bimoli. Oli kalau sudah rusak kan encer, kalau oli terlalu encer kan nggak bisa kencang. Kesannya seperti itu. Nah tapi perubahan performa ini yang penulis rasakan banyak. Jadi yes, untuk review efek minyak goreng kayaknya kita harus membedakan antara licin dengan nambah performa. Jadi nambah performa itu belum tentu licin, bisa jadi karena ya membersihkan ruang bakar atau meningkatkan kemampuan pembakaran atau mengurangi masalah mesin kayak gitu ya. Jadi kalau ada review minyak goreng mungkin perlu diperhatikan soal itu. Kalau penulis sih mengukur licin atau enggak dari suara kasar mesin dan engine brake. Mungkin caranya Bro Aksanaria lebih akurat ya pakai dB meter. Cuma kalau penulis nggak bisa pakai dB meter karena suaranya mesin itu ketutupan sama yang lain-lain. Kalau idle ya, kalau idling. Soalnya penulis itu biasa membedakan dari warna suara, sementara itu ya alat dB meter kan masa bisa membedakan warna suara. Yang ngukur suara terkeras yang dia deteksi kan. Sementara itu mesin dekat knalpot, masih knalpot ditutupi suaranya sih banter, anginnya des itu udah lebih keras juga. Wes nanti audio loop ini masih belum tahu karena penulis sudah tambahi minyak goreng, berarti ya masa pakainya masih lama.
olinya masih belum rusak, masih cuma setengah rusak lah anggapannya. Jadi ini kayaknya olinya awet ini, cuma tetap penulis butuh pakai sadu revitalizan nih kayaknya, soalnya suara kelidikan di bagian depan silinder ini kok jadi banyak semenjak pakai oli ESO. Nah ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.